Assalamualaikum. Halo Sobat Sejarah, mari kita bicara tentang momen paling awkward dalam sejarah dinasti Umayyah. Setelah masa keemasan reformasi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, datanglah penerusnya. Yazid bin Abdul Malik, atau Yazid II Umar kedua, dikenal sebagai Khalifah kelima yang adil. Ia menghapus pajak diskriminatif, mengembalikan harta yang disita, dan hidup sederhana. Semua orang berharap Yazid II akan melanjutkan jalan suci ini. Dan tebak apa? Awalnya, Yazid kedua berjanji akan meneladani Umar II, tapi janji itu hanya bertahan 40 hari. Tepat 40 hari setelah naik takhta, Yazid kedua tiba-tiba berbalik 180 derajat. Reformasi dibatalkan, kemewahan kembali, penindasan dimulai lagi. Apa yang terjadi dalam 40 hari itu? Jawabannya ada pada kelompok misterius yang kita sebut 40 penasihat pengubah takdir. Siapa sebenarnya 40 ulama atau penasihat ini? Mereka bukanlah ulama sejati, melainkan sekelompok orang yang diklaim memiliki otoritas keagamaan. Kelompok ini pada dasarnya adalah faksi istana Umayyah lama. Mereka adalah para pejabat tinggi dan bangsawan yang kehilangan kekayaan, kedudukan, dan hak istimewa mereka di masa Umar kedua, yang sangat adil. Bagi mereka, reformasi Umar kedua adalah bencana finansial. Begitu Yazid kedua naik, mereka melihat celah. Mereka mendekati khalifah yang dikenal lebih menyukai kesenangan duniawi ketimbang kesederhanaan. Misi meyakinkan Yazid kedua bahwa ia boleh kembali berfoya-foya dan mengembalikan hak-hak istimewa Bani Umayyah. Inti dari peran mereka, memberikan pembenaran agama untuk tindakan politik yang tidak adil. Ini adalah taktik kotor politik sejak dahulu kala, menggunakan agama untuk melegitimasi kekuasaan absolut. Lalu, apa tepatnya yang mereka katakan? Mereka menyampaikan sebuah fatwa yang sangat kontroversial dan berbahaya bagi negara. Intinya, cuma satu, seorang khalifah, karena ia adalah khalifah Allah, tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan ia tidak akan dikenakan sanksi apapun. Bayangkan, mereka mengatakan khalifah adalah figur yang kebal hukum, kebal moral, dan kebal dari hisab. Ini adalah tiket bebas korupsi bagi Yazid kedua, dan seluruh klan Umayyah. Setelah fatwa itu dikukuhkan konon dengan sumpah palsu, Yazid kedua pun berubah total. Ia menghapus dengan cepat semua reformasi Umar II yang menyentuh harta dan kekuasaan. Pertama, harta dikembalikan. Harta dan properti yang sebelumnya disita dari keluarga Umayyah karena diperoleh secara tidak sah, kini dikembalikan lagi kepada mereka. Pajak diskriminatif. Beberapa praktik pajak yang memberatkan Nanerab Mawali yang dihapus Umar II mulai diterapkan kembali. 3. Pengeluaran, uang negara kembali digunakan untuk kemewahan istana, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Singkat 40 penasihat ini berhasil menarik mundur dinasti Umayyah dari gerbang keadilan, kembali ke jurang kezaliman. Keputusan Yazid II yang dipicu oleh 40 penasihat ini memiliki konsekuensi besar dan pahit. Ini memicu dua hal. Pertama, pemberontakan faksional faksi-faksi yang sudah muak, seperti yang dipimpin oleh Yazid bin Muhallab di Irak. Melihat ini sebagai sinyal bahwa Umayyah kembali ke jalan lama, mereka pun mengangkat senjata. Kekhalifahan kembali disibukkan dengan perang saudara. Bangkitnya oposisi ideologis, kelompok radikal seperti Khawarij kembali kuat. Mereka melihat pembatalan reformasi ini sebagai bukti bahwa Bani Umayyah tidak layak memimpin, memperkuat basis perlawanan mereka. Meskipun Yazid kedua berhasil menumpas pemberontakan berkat jenderal-jenderal hebatnya, kerusakan sudah terjadi. Kebijakan ini menghancurkan kepercayaan rakyat yang susah payah dibangun oleh Umar. 2. Kisah 40 penasihat ini adalah pelajaran berharga. Pemimpin yang lemah dapat dengan mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan pribadi, terutama ketika kepentingan itu dibungkus dengan pembenaran agama. Tindakan Yazid kedua ini secara efektif mempercepat kemunduran dan keruntuhan dinasti Umayyah yang akhirnya jatuh tak lama setelah masa kekuasaannya. Bagaimana menurutmu? Apakah ada situasi serupa di era modern? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video sejarah singkat, padat, dan jelas lainnya. Wassalamualaikum.